Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita ya, pertemuan kedua dalam mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus atau kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dengan baik sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki anak. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang pendidikan jasmani adaptif, terlebih dahulu kita akan menyampaikan bahwa pendidikan jasmani adaptif itu mempunyai tujuan, yaitu untuk memperbaiki, salah satunya adalah memperbaiki kesehatan anak. Kesehatan menurut WHO 1947 suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari suatu penyakit atau kelemahan. Nah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah merupakan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian perlu diketahui bahwa di dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif dikhususkan adalah pendidikan jasmani untuk anak luar biasa atau yang lebih sering disebut dengan anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak dengan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan secara mental, emosional, dan fisik. Yang termasuk ke dalam anak ABK atau anak berkebutuhan khusus antara lain adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku anak berbakat atau anak dengan gangguan kesehatan. Artinya di dalam pembelajaran ini nanti mahasiswa akan dibekali pengalaman-pengalaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik yang telah disampaikan tadi. Anda suatu saat nanti akan menemukan juga di sekolah bahwa ada anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu Anda temukan nanti di lapangan. Sehingga Anda tidak bingung lagi menghadapi sikap dan perilaku anak-anak yang ada nanti Anda temukan di lapangan. Kemudian kalau kita kaji kaitan dengan pendidikan jasmani adaptif dengan olahraga atau hubungan antara olahraga dengan pendidikan jasmani adaptif, yang pertama adalah olahraga sebagai alat pendidikan manusia seutuhnya. Yang kedua, tiap-tiap individu berbeda termasuk anak cacat. Kemudian yang ketiga, individu berbeda kebutuhan masing-masing anak. 4. Olahraga untuk meningkatkan fungsi organ anak-anak cacat. Di dalam sistem pendidikan jasmani adaptif, penyampaian dan pelayanan bersifat menyeluruh atau komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Selanjutnya, tujuan umum dari pembelajaran pendidikan jasmani adaptif adalah membantu siswa yang berkelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensinya melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus secara hati-hati. Sementara tujuan khusus dari pendidikan jasmani adaptif ini adalah
menolong siswa memperbaiki kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, membantu siswa melindungi diri sendiri dan kondisi apapun yang dapat memperburuk kondisi atau keadaan melalui aktivitas jasmani yang dilakukannya. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah atau bermacam-macam olahraga dan aktivitas jasmani, baik waktu luang yang bersifat rekreasi maupun secara mencapai suatu tujuan, bisa saja untuk prestasi. Kemudian yang keempat, menolong siswa memahami keterbatasan jasmani dan mentalnya. Artinya, secara khusus pendidikan jasmani adaptif ini adalah membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam hal untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi atau keadaan baik secara mental, emosional, dan sosialnya. Yang kelima adalah membantu siswa untuk melakukan menyesuaikan sosial, mengembangkan perasaan yang dimiliki seperti harga diri, kemudian membantu untuk mengembangkan pengetahuan, apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Maksudnya begini, seorang siswa dengan melakukan aktivitas jasmani atau berolahraga, ini sudah cukup untuk membantu menambah pengetahuan dan mengapresiasikan apa yang ada dalam dirinya, atau mengapresiasikan terhadap mekanika tubuh yang baik. Dan selanjutnya, pembelajaran PJAS adaptif itu secara khusus juga bertujuan untuk menolong siswa memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmatinya sebagai penonton. Jadi artinya mereka tidak hanya sebagai pelaku, tetapi dia juga sebagai penonton dalam berbagai kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani. Selanjutnya, manfaat dari pendidikan jasmani adaptif ini, yang pertama sekali adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani siswa. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Kemudian, membantu mengembangkan efisiensi koordinasi saraf otot atau neuromuskuler. Kemudian 4, membantu pengembangan kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani seperti kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, kemudian daya tahan kardiovaskular yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Artinya dengan melakukan beberapa aktivitas jasmani dan olahraga, hal ini cukup membantu untuk mengembangkan kebugaran jasmani sehingga siswa akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya dengan baik. Kemudian yang kelima, membantu mengembangkan secara emosionalnya. Kemudian membantu pengembangan sosial agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan membantu pengembangan intelektualnya. Nah, dapat kita contohkan misalnya, dalam suatu permainan, anak akan beradaptasi dengan lingkungan, kemudian dengan sesama temannya. Secara otomatis dalam bermain itu dia akan dapat mengembangkan intelektualnya. Dia akan berpikir bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan dan berkembangnya rasa percaya diri, sehingga secara tanpa disadarinya ini akan membantu di dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik atau secara jasmani, dan keterampilan geraknya semakin membaik. Baiklah, kita lanjut pada tahap-tahap perolehan keterampilan motorik dalam olahraga untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tahap dasar pembangunan sistem saraf.
Yang kedua adalah tahap proses integrasi. Yang ketiga, tahap keterampilan fungsional. Yang keempat adalah tahap keterampilan gerak dalam olahraga. Oke, jadi yang dimaksud dengan tahap dasar pembangunan sistem saraf adalah mereka ini akan mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru dalam suatu permainan atau keterampilan olahraga, sehingga dia bisa berpikir bagaimana cara pengembangannya. Selanjutnya, tahap proses integrasi tersebut adalah dia berintegrasi antara guru dalam menyampaikan sesuatu terhadap siswa tersebut, dan tahap keterampilan fungsionalnya, sehingga dalam keterampilan fungsional ini dia akan mengerti bahwa secara fungsi keterampilan itu akan membawa dampak positif terhadap keterampilan geraknya dalam berolahraga. Selanjutnya, selanjutnya tahap-tahap dasar pembangunan sistem saraf. Mungkin lebih spesifik akan dijelaskan bahwa tahap dasar pembangunan sistem saraf ini tergantung dari proses secara operasional sistem saraf dalam menerima masukan atau sistem sensoris. Bagaimana dia mensensoris saraf? Sistem tersebut mencakup vestibular, penglihatan, kemudian pendengaran, perabaan, dan sistem kinestetik dan refleks keseimbangan. Nah, keseluruhan sistem ini sangat penting bagi anak yang merupakan komponen dalam gerakan yang berguna yang terdapat dalam Central Nervous System atau CNS. Kemudian yang dikatakan tahap integrasi proses ya, adalah tahap integrasi fungsi gerak dan tahap yang berkaitan dengan kualitas gerak. Tahap integrasi proses mencakup persepsi motorik, kesegaran jasmani, dan kesegaran gerak motor fitness. Nah, persepsi motorik meliputi antara lain adalah keseimbangan, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruangan. Sedangkan kesegaran jasmani meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskuler. Sementara pengertian dari kesegaran gerak meliputi kelincahan, power, kecepatan, dan koordinasi. Selanjutnya, tahap keterampilan secara fungsional. Artinya, dapat kita contohkan ya, keterampilan fungsional adalah suatu keterampilan dasar, lokomotor, dan keterampilan mengontrol objek. Keterampilan dasar lokomotor ini meliputi keterampilan berjalan, berguling, melangkah, lari, melompat, berjingkat, sliding, memanjat, dan skipping. Jadi berbagai aktivitas gerak yang dilakukannya itu merupakan tahap keterampilan secara fungsional. Sementara tahap keterampilan olahraga yaitu yang keempat, maksudnya adalah keterampilan olahraga merupakan keterampilan diperoleh melalui latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dan setelah melalui tahap kematangan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak secara spontan atau secara langsung dia akan mendapatkan suatu keterampilan secara utuh,
tetapi dia harus melakukan suatu gerakan tersebut secara berulang-ulang. Baiklah saudara semuanya, sekian dulu untuk materi kita pada pertemuan 2. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.